Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube aku Bergadi. Dalam video kali ini aku pengen sharing ke kalian gimana sih caranya kita ngecek HP, khususnya untuk HP second yang kita beli di online. Jadi ironisnya sebagian besar dari kita tuh seneng beli di online, tapi hanya sebagian kecil aja yang bisa ngecek secara detail, secara rinci. Padahal kalau barang itu berkendala dan dana udah masuk ke penjual, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya aku saranin untuk kalian yang membeli gadget khususnya untuk HP itu wajib banget kalian cek. Jadi di sini aku mau sharing setidaknya ada 10 hal wajib yang harus kalian cek ketika kalian membeli HP second di online. Dan kebetulan ini aku baru beli HP ya di online, ini HP second. Jadi dalam video kali ini kita demoin langsung sekalian 10 hal ngecek HP second yang kita beli di online. Oke guys, sebelum kita melakukan pengecekan ke unitnya, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah melakukan unboxing video seperti ini. Jadi ini wajib ya guys untuk kalian, karena sebagian besar dari seller juga mewajibkan untuk melakukan unboxing. Karena kalau kalian tidak melakukan video unboxing, itu takutnya ketika barang berkendala dan kita mau retur, itu susah. Dan kemungkinan bisa dimenangkan oleh seller karena kita nggak punya bukti otentik berupa video unboxing. Jadi kita langsung unboxing aja. Video kali ini aku membeli HP Google Pixel 4 XL. Oh ya, untuk sebelumnya aku juga membeli HP yang sama yaitu Google Pixel 4 XL. Tapi karena berkendala jadi aku kembalikan. Nah, di situ unitnya berkendala dan setelah drama akhirnya aku memenangkan returannya ya guys. Untuk kalian yang belum nonton, aku saranin nonton dulu di video sebelum ini. Oke, ketika kita udah pegang unitnya kayak gini, hal pertama yang wajib kalian lakukan adalah cek unit. Cek sebagian bezel, cek semua sisi-sisinya di bagian kameranya, bagian layarnya, dan lain sebagainya. Untuk sebagian besar HP yang khususnya untuk HP second ya, yang biasa aku temuin adalah biasanya LCD-nya ngangkat. Kalau LCD-nya ngangkat itu biasanya adalah LCD gantian. Jadi untuk unit ini masih bagus, untuk LCD-nya masih kokoh semua. Kemudian kalian juga jangan terkecoh. Kadang seller itu menyematkan yang namanya tempered glass ataupun hidrogel. Itu sebaiknya kalian lepas aja, karena biasanya itu ada misal baret halus ataupun lecet ataupun bisa juga retak gitu guys. Jadi baiknya jika penjual kasih hidrogel yang udah terpasang, kalian kletek dulu, kalian cek dulu layarnya. Kemudian jangan lupa kalian juga harus ngecek backdoornya ya. Biasanya backdoor yang masih ori itu masih kokoh, nggak ada bekas lem-lemnya ya, karena aku juga udah menemui beberapa kali ketika aku beli di Batam itu ada bekas lemnya. Nah, itu kan tanda-tanda HP itu udah dibongkar. Untuk unit kali ini sejauh ini aman. Oke, kemudian pengecekan yang kedua adalah cek IMEI. Kalian bisa melakukan dengan cara mengetik bintang pagar 06 pagar. Kalian jangan lupa ketika kalian membeli full set ya, kalian wajib mencocokkan antara IMEI HP dan juga IMEI box. Kemudian cek yang ketiga adalah kalian wajib ngecek IMEI tersebut di Kemenprint. Jadi kita udah semua tahu ya gimana caranya ngecek. Nah, apalagi untuk kalian yang membeli HP kemudian tanya sellernya dan sellernya bilang itu adalah garansi resmi. Itu kadang nggak semuanya kayak gitu guys. Jadi tetap kalian harus wajib cek IMEI di Kemenprint. Untuk caranya gampang ya, kalian tinggal aja ke web dan kemudian ketik Kemenprint IMEI. Nah, di bagian atas kalian klik aja. Kemudian kalian langsung aja masukin IMEI kalian di sini. Ketika ada tulisannya IMEI kalian terdaftar, itu berarti HP kalian aman. Tetapi ketika ada tulisan IMEI tidak terdaftar, berarti HP ini adalah bukan HP resmi atau HP luar negeri. Bisa juga sekarang banyak penjual yang bisa ngakalin ya, walaupun IMEI-nya terdaftar, tapi beberapa bulan kemudian itu sinyalnya keblokir. Jadi kalian tetap harus hati-hati. Untuk amannya sih emang kalian disarankan untuk membeli HP dari dalam negeri aja ya, yang udah garansi resmi, itu pasti udah aman untuk IMEI-nya. Oke, itu yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke pengecekan yang keempat.
Nah, untuk pengecekan keempat, tadi kan kita ngecek bagian luarnya ketika HP-nya mati. Nah, ketika udah nyala kayak gini, kita cek ulang dari bagian layarnya. Apakah layar tersebut ada shadow? Apakah layar tersebut udah gantian? Apakah layar tersebut ada titik ataupun tompel ya yang biasa di layar OLED. Nah, ini bisa dikatakan gampang susah ya guys. Jika HP tersebut ada minusnya seperti tompel atau shadow, itu mungkin gampang dikenali ya. Tetapi untuk HP yang udah gantian LCD-nya itu biasanya hanya orang-orang tertentu aja yang bisa ngelihatnya. Nah, untuk HP Google Pixel ini secara feel dan juga looknya ini aku lihat emang masih original, karena untuk karakter Google Pixel sendiri itu layarnya itu lebih warm daripada layar-layar yang lain. Dari segi touch sensitifnya juga enak banget. Ini merupakan HP dengan 90Hz display, tetapi menurut aku itu lebih smooth dibandingkan dengan kebanyakan HP yang mempunyai refresh rate sama. Jadi kesimpulan dari HP ini, layarnya masih original. Kemudian selanjutnya, setelah kita ngecek bagian layarnya ya, langkah selanjutnya adalah cek di bagian touchscreen-nya. Apakah touchscreen tersebut bekerja dengan baik? Ini bisa dilakukan dengan kalian mengunduh aplikasi, karena ini belum login ya. Kalian bisa pakai aplikasi yang namanya touchscreen test. Nah, di situ nanti kalian tes aja device kalian dengan melakukan tes menyeluruh di dalam layarnya. Pastikan ketika kalian ngecek touchscreen-nya ya, itu dalam keadaan 100%. Jangan sampai ada suatu titik di layar HP tersebut ada yang error dan tidak bisa untuk touchscreen. Itu udah fatal ya, itu memang udah harus diganti. Kemudian yang selanjutnya yaitu keenam, kalian jangan lupa untuk ngecek bagian speaker. Kalian harus ingat, sebagian besar HP sekarang itu udah stereo speaker atau dual speaker ya. Jadi kalian harus cek benar-benar apakah speaker dua-duanya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Contohnya seperti ini ya, kita langsung aja play musiknya. Oke, dalam pengecekan speaker kalian harus pastiin bahwa dual speakernya nyala. Biasanya itu di bagian bawah dan juga di earpiece. Jadi jangan sampai speakernya bunyi tapi hanya salah satu aja. Itu kalian harus teliti ya guys. Kemudian langkah selanjutnya adalah tes kameranya, karena emang kamera itu vital banget ya di HP. Jangan kayak aku sebelumnya itu membeli HP tetapi ternyata ada minusnya di kamera. Kalian pastiin kameranya semuanya berfungsi dengan baik. Kalian coba dari bagian kamera utamanya, kemudian wide lensnya, telenya, dan lain sebagainya, kalian cek semua. Begitupun dengan fitur videonya. Di bagian kamera kalian harus cek semuanya. Kalau ini masih normal semua ya. Jangan lupa juga kalian wajib cek untuk kamera depannya kayak gini. Oke, itu langkah yang ketujuh. Untuk langkah selanjutnya adalah cek kesehatan baterai. Untuk kalian pengguna iOS itu udah gampang ya, karena baterainya udah ada di pengaturan kesehatan baterainya. Dan untuk Android, buat kalian yang pengen ngecek, kalian bisa pakai aplikasi baterai health. Nanti aku kasih aplikasinya di sini. Jadi kalian bisa ngecek di situ seberapa besar kesehatan baterai kalian. Itu membantu banget, banyak informasi di situ tentang baterai health dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ke-9, cek konektivitasnya. Kalian jangan lupa untuk ngecek di bagian WiFi seperti ini, WiFi-nya nyala ya, kemudian Bluetooth. Dan jangan lupa kalian, ini yang wajib ya, kalian harus memasukkan SIM card-nya ke HP ini, karena mungkin emailnya diblokir dan lain sebagainya. Jadi kalian coba menggunakan 2 SIM card ya, paling enggak, jangan cuma 1. Kalau mau lebih juga boleh. Kemudian langkah terakhir atau langkah tambahan adalah
cek refurbishment HP kalian, apakah HP kalian itu rekondisi atau bukan, dengan menggunakan aplikasi Phone Info Samsung. Ini khusus buat Android ya, karena di iOS nggak ada. Untuk kalian yang bingung, kalian bisa langsung aja search di bawah, kayaknya aku udah pernah bikin. Atau kalian masih bingung, kalian juga bisa langsung DM aja ke Instagram aku. Intinya itu gampang banget, kalian tinggal download aplikasi Phone Info Samsung, kemudian kalian klik di bagian Phone Info Samsung. Karena di video kali ini terlalu lama ya kalau aku praktekkan. Tapi itu nggak 100% benar, karena yang namanya aplikasi itu bisa tepat dan bisa fail. Tapi sejauh ini ketika aku pakai di Android itu so far emang benar ya. Aku pernah beli barang refurbish dari Batam. Ketika aku ngecek itu emang bener nggak bisa. Jadi ada keterangannya bahwa HP-nya itu refurbish. Dan untuk tambahannya, aku juga kasih saran ke kalian, ketika kalian membeli online, kalian menerima HP-nya, itu jangan langsung diklik penerimaan barang. Pastikan kalian untuk ngecek semua yang udah aku jelasin tadi. Dan setiap e-commerce itu memberikan biasanya 2 hari ya sebelum dana itu otomatis masuk ke penjual. Jadi sebisa mungkin kalian jangan klik penerimaan barang, sembari kalian cek, sembari kalian pakai ya, bila mana ada kendala itu masih bisa untuk diretur. Jangan sampai HP udah sampai ke kalian, kemudian kalian cek nggak ada kendala, kalian langsung klik penerimaan barang. Karena kita nggak tahu ya, namanya HP juga, kita emang harus ngeceknya secara detail, membutuhkan waktu yang lama, nggak cuma 1 atau 2 jam. Ini harus kita pakai setidaknya 1 atau 2 hari. Jadi singkatnya kayak gitu ya guys, ini sharing dari aku selama aku membeli barang second di online. Selama ini aku nggak pernah gagal dalam membeli HP online, walaupun dapat barang minus atau barang yang jelek ya, yang nggak sesuai deskripsi, tapi so far aku bisa ngembaliin barangnya karena aku selalu melakukan pengecekan. Jadi ini penting untuk kalian, jangan sampai kita dirugikan oleh sellernya. Oke guys, mungkin sekian dari aku, videonya udah terlalu panjang ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.